Oke, halo guys, welcome back to my channel Jurnal Spiritual. Perkenalan, nama gue Richard. Di sini gue mau menceritakan kisah gue selanjutnya, pengalaman spiritual gue selanjutnya dari gue kecil sampai besar ini, sampai detik ini. Apa yang gue ceritakan, gue akan ceritakan kepada kalian secara runtut. Jadi buat teman-teman yang belum tahu jurnal spiritual itu apa, jurnal spiritual itu jurnal dimana gue menceritakan semua experience gue dan gue akan bagikan pengalaman spiritual gue ke kalian. uh, kar karena gue ngerasa banyak orang di sana tuh yang oke lah nggak percaya apa segala macam. Jadi ya ini sebagai tempat dan sarana kalian itu nggak sendiri kalau kalian merasakan hal yang sama kayak gue. Jadi buat teman-teman yang nggak percaya ya silahkan kalian tinggalkan video ini. Buat kalian yang percaya ya tontonlah sampai habis, atau kalian kepo atau gimana ceritanya sih ya kalian bisa tonton sampai habis video ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel gue Jurnal Spiritual, tolong di subscribe, di like, dan di komen di bawah kalau kalian punya cerita yang mungkin bisa kalian sharing, karena ini tempatnya kalian untuk sharing, kalian untuk mengenal orang-orang yang punya pengalaman seperti kalian, dan kalian tidak perlu minder gitu. Jadi oke, gue lanjut cerita gue hari ini mau cerita tentang pengalaman gue waktu gue kecil dulu. Ini nyambung, jadi ceritanya sebelum gue pindah ke Bandung. Di episode pertama gue sempat ceritakan gue pernah ke Bandung. Jadi sebenarnya bokap nyokap gue itu aslinya tinggal di Depok, jadi udah punya rumah di Depok. Uh, dan karena mutasi kerja jadi nyokap gue ke Bandung, gue ikut ke Bandung, bokap gue di Jakarta, di Depok tinggal sendiri gitu. Jadi kalau tiap Sabtu Minggu pasti akan balik ke Bandung, nemuin gue sama nyokap gue. Oke, habis dari Bandung di episode pertama, terus di episode pertama pun juga gue menceritakan gue pindah ke Depok karena nyokap gue pindah ke Depok. Lalu di episode kedua gue menceritakan tempat langganan restoran apa ya, yang menurut gue enak zaman itu, zaman kecil gue. Jadi nyokap bokap gue selalu makan ke situ gitu. Jadi buat teman-teman yang belum lihat episode pertama dan kedua, jadi biar kalian nggak penasaran, kalian bisa klik playlist Jurnal Spiritual, kalian bisa tonton dulu channel gue di situ episode pertama dan keduanya, jadi ceritanya bisa nyambung. Oke. Pada saat udah nyokap gue dari Bandung kita pindah ke Depok, kira kita di Depok rame-rame bertiga, bokap gue, nyokap gue, sama gue, kita tinggal di Depok, di rumah Depok. Dan saat itu gue masih belum punya kamar sendiri, jadi gue masih tidur sama bareng bokap nyokap gue saat gue kecil. Gue baru punya kamar sendiri itu sekitar gue kelas 3, kelas 3 mau ke kelas 4. Jadi sekitar tahun berapa ya, tahun 2002 2003 mungkin ya. Saat itu gue baru punya kamar sendiri. Dan kamar gue itu yang sampai sekarang itu jadi kamar gue itu kamar bekas gudang. Jadi posisinya tuh kalau di rumah yang mungkin pernah main ke rumah gue gitu, dari ruang tamu, sebelahnya ruang tamu itu ada kamar tidur. Sebenarnya awalnya itu dikhususin untuk kamar tidur tamu, cuman karena waktu itu kan bokap gue sendirian kan di rumah Depok, jadi sama bokap gue untuk naruh barang-barang seperti dipan kayu yang belum kepake, terus kursi-kursi, terus beberapa peralatan yang masih belum dipakai lah saat itu. Jadi kamar gue tuh sebelumnya gudang. Dan ya tiap kali gue balik gitu dari sekolah terus atau malam atau lewat gitu dari ruang tamu ke jalan dalam rumah, gue selalu pasti ngelewatin kamar tamu ini yang jadi gudang ini saat itu. Dan ya bener aja, gue karena sensitif, gue ketakutan setiap kali lewat situ karena gue ngerasa ada yang ngeliatin gue gitu. Dan ini cerita gue belum pernah ceritain ke bokap nyokap gue, jadi ini pertama kali kalian yang pertama kali gue ceritain cerita ini. Jadi mungkin kalau suatu saat bokap nyokap gue nonton video ini ya, ini yang aku rasain loh. Nih P, zaman dulu itu seperti apa. Jadi aku nggak mau cerita ke kalian karena nge-prevent
untuk Parno gitu. Jadi ini gue keep sendiri gitu loh Pi. Jadi kalau kalian nonton ya udahlah ya, gue feel free aja lah kalau misalkan kalian udah tanya, ini udah kejadian lama juga gitu, jadi ya udahlah nggak masalah. Oke. Sampai mana tadi gue cerita? Oh ya, gue selalu pasti kabur dan ngerasa gue ngerasa nggak enak kalau misalkan gue ngelewatin kamar itu. Jadi karena jadi gudang ya selalu otomatis mati kan lampunya, jadi gelap dan gue ngerasa selalu diliatin oleh yang seperti itu gitu. Feeling gue gitu saat itu, ngerasanya selalu nggak enak. Dan saat itu karena gue belum punya kamar sendiri ya, gue belum berani untuk sendiri, gue tidur bareng bokap nyokap gue di kamar utama. Di kamar utama itu bokap nyokap gue kayak tidur di atas kasur dipan gitu. Gue punya kasur matras kecil gitulah, yang kalau misalnya orang zaman dulu pasti tahu banget, itu ada kasur matras busa yang lumayan agak tebel, dan gue posisi gue di bawah gitu. Jadi gue tidur sendiri di bawah tapi di kamar bokap nyokap gue. Nah, suatu malam saat itu bokap gue masih kerja, masih keluar gitu, masih punya urusan, dia masih harus ke penerbit apa segala macam. Dan di rumah cuman ada gue sama nyokap gue tidur. Dan itu kalau nggak salah kejadiannya sekitar jam setengah satu, jam satu malam, setengah satu atau jam satu malam. Nah itu tuh gue sama nyokap gue tidur, gue sempat kebangun gara-gara gue ngedenger suara mobil bokap gue balik parkir di carport depan rumah. Ya zaman itu gue punya pendengaran yang bagus, dimana selalu hafal gitu, walaupun bokap gue ganti mobil apa segala macam, gue selalu hafal suara mesinnya. Jadi kayak identik gitu, setiap mobil itu punya suara karakter mesin masing-masing, jadi gue bisa hafal banget kalau itu mobil bokap gue. Nah zaman gue kecil itu gue langsung kebangun dan gue keluar dari kamar utama, gue samperin bokap gue, tapi di posisi bokap gue tuh udah parkir mobilnya, udah masuk ke dalam rumah. Jadi gue nggak mendengar dia buka pintu sebenarnya saat itu. Jadi ya karena anak kecil baru bangun tidur, setengah sadar, tapi excited ketemu bokapnya balik gitu kan. Nah saat itu bokap gue cuman ngomong dan nanya ke gue, kamu udah mandi belum gitu kan. Belum sempat gue jawab, langsung gue diajak sama bokap gue, digandeng sama bokap gue masuk ke dalam kamar gitu kan. Dan dia bilang, yaudah Rit, sini aku mandiin ya gitu. Ya gue saat itu nggak nolak gitu, karena ya gue ngerasa bokap gue sendiri yang mandiin gue gitu. Dan itu gue dimandiin malam-malam jam setengah satu, dan ya udah dimandiin kayak gue ngerasa biasa aja gitu, nyaman aja gitu, kayak gue nggak ngerasa curiga atau gimana. Atau ya mungkin karena gue masih baru bangun tidur, masih loading juga, jadi gue nggak bisa ngebedain saat itu, jadi nggak, kurang sensitif gitulah. Dan ya setelah bokap gue mandiin gue, udah ngeringin gue, makin baju gue lagi, bokap gue bilang ke gue untuk tidur istirahat gitu. Dia bilang dia pamit lagi, mau balik lagi ke tempat kerjanya, masih mau ngurusin kerjaan gitu. Dan for your information, bokap gue tuh kerja di salah satu kantor yang ada di Palmerah, yang lumayan besar di Palmerah saat itu. Sampai sekarang juga masih gede sih, jadi ya mungkin kalian bisa menebak-nebak kantor apa yang besar di daerah Palmerah. Dan ya kira bokap gue pamit cabut, tapi gue nggak nganterin sampai depan. Jadi gue karena udah disuruh tidur, ya gue nurut, gue tidur. Bokap gue udah keluar, gue cuma denger dari dalam kamar itu suara mobilnya menjauh dari rumah. Oke. Dan nggak lama itu bokap gue balik itu sekitar 1 jam lah setelah dia cabut dari rumah, pamit 1 jam kemudian dia balik. Dan baliknya itu pun juga gini, kan tadi gue sempat cerita bokap gue kerja di daerah Palmerah, gue tinggal di Depok, which is dari Depok ke Palmerah itu jaraknya ya lumayan jauh, ya ada kali 30 km lebih gitu kan. Dan di posisi zaman itu belum ada tuh tol Cijago, itu belum ada, dan jalan-jalan semua masih kecil semua. Depok udah masih belum segede sekarang, jalannya baru 2 jalur, itu pun 2 arah gitu, 2 jalur itu. Nah itu
Kalau kita hitung-hitung gitu kan ya, di zaman sekarang even misalkan let's say jam 1 jam 2 pagi, untuk sekali jalan aja dari Depok ke Palmerah itu takes time 1 jam. Nah ini belum nyampe 1 jam, udah 1 jam, cuma 1 jam doang, masa balik masih cuma berangkat setengah jam terus balik setengah jam gitu kan. Mungkin kalian akan bilang, oh mungkin ada barang yang ketinggalan. Itu nggak, sama sekali nggak ada yang ketinggalan gitu. Jadi pada saat bokap gue balik lagi ke rumah, itu gue kebangun lagi dan gue nyamperin bokap gue. Tapi kali ini gue bisa ya gue denger suara mesinnya pasti, dan gue denger dia buka pintu depan rumah itu dibuka ceklek terus tutup lagi, kunci lagi, dan gue ngeliat bokap gue nutup pintu itu gitu. Dan saat itu gue bingung, gue bertanya-tanya ke bokap gue, papi kok balik lagi? Papi ada yang ketinggalan gitu? Hah? Bokap gue dengan ekspresi bingungnya itu nanya kan, papi balik? Papi tuh nggak balik, papi ini baru balik dari kantor, kerjaan papi baru selesai. Emang kenapa, Rit? Loh, papi bukannya sempet balik dulu terus papi bilang ke aku katanya mau ke kantor lagi gitu loh. Enggak, papi baru balik, Rit. Terus kamu juga ngapain? Kok masih bangun? Iya, aku kebangun. Ya karena aku kaget aja, papi udah balik, terus berangkat lagi, terus nggak lama kemudian papi balik gitu loh. Ya udah dong, bokap gue masih bingung dan bertanya-tanya gitu. Tapi ya karena udah capek juga akhirnya bokap gue masuk ke kamar ngajak gue untuk, ya udah Rit, ayo kita istirahat aja. Udah, kamu sebelum tidur kamu doa dulu ya gitu. Oh iya pi, saat itu. Tapi ya gue nggak sampai situ, gue masih bingung dan bertanya-tanya siapa tuh malam yang mandiin gue gitu kan, gitu. Dan akhirnya besok pagi gue ceritalah ke nyokap gue, terus gue ceritain ulang lagi ke bokap gue kejadiannya seperti apa gitu. Dan bokap nyokap gue cuman bilang, nasihatin ke gue, ya kamu sebelum tidur kamu harus doa dulu apa segala macam gitu. Dan ya mereka ya nggak percaya atas itu, kayak karena mereka nggak ada kemampuan seperti gue. Jadi dari sekeluarga itu sampai sekarang gue punya adik pun satu, itu dari kita berempat yang cuman bisa ngerasain, melihat dan apa segala macam cuman gue. Dari empat orang di keluarga gue cuman gue doang yang bisa. Dan ya sampai sekarang itu menjadi pertanyaan tanda tanya besar buat gue, siapa saat itu yang mandiin gue gitu. Karena ya gue nggak ngerasa terancam, gue nggak ngerasa gue gimana gitu, takut atau segala macam, enggak gitu loh. Tapi ya gue bertanya-tanya aja. Tapi ya so far gue say thank you karena lu mandiin gue malam itu. Mungkin gue belum mandi, atau misalkan ya bau lah menurut mereka, jadi gue dimandiin lagi. Mungkin gue nggak tahu ya gue positif thinking aja, karena itu gue sampai sekarang gue nggak dapet jawaban itu siapa yang mandiin gue. Dan pas pagi itu karena gue udah ceritain ke bokap nyokap gue, malah gue dinasehatin. Tapi ada tapinya nih, nyokap gue tuh cerita, dan bokap gue pun mengiyakan cerita nyokap gue itu. Jadi ternyata rumah Depok itu bukan rumah pertama bokap nyokap gue. Rumah pertama bokap nyokap gue adalah di Bekasi. Jadi pernah tinggal di Bekasi ternyata. Jadi waktu masih mereka pertama kali menikah, ya rumah pertamanya di Bekasi ternyata gitu. Dari Bekasi baru ke Bandung, baru ke Depok. Nah pas di Bekasi itu ceritanya nyokap gue ini gendong gue. Jadi gue waktu itu kecil masih rewel, nangis nggak berhenti sekitar jam 1 jam 2 pagi, nggak berhenti nangis sampai ada kejadian aneh. Kejadian anehnya itu ada suara ledakan kencang banget katanya. Itu ledakan itu ngebuat satu meja bulat gitu, meja dari rotan, kacanya tuh kaca kristal, tebelnya tuh katanya 1 ruas jari. Jadi 1 ruas jari ini sekitar ada kayaknya 2 sampai 2,5 cm tebel meja kaca kristal itu gitu loh, maksudnya yang bulatannya itu. Nah tebalnya segitu, dan nggak pernah nyokap gue taruh barang atau apa segala macam di meja itu. Jadi semuanya itu ada di bagian bawahnya itu kayak buku telepon. Jadi ke buku telepon zaman dulu kan tebel tuh segini. Karena nyokap gue ngerasa takutnya pecah atau segala macam, ya udahlah ditaruhnya di bawah, nggak mau taruh di atasnya gitu. Dan pada saat bersamaan suara ledakan itu kenceng, meja kristal itu pecah katanya, jadi butiran-butiran kecil gitulah. Dan baru nangis gue berhenti gitu.
Jadi yang gue mau sampaikan tuh mungkin nyokap gue ngah gitu pada saat gue ceritain lagi, dan gue ngotot kalau bokap gue balik mandiin gue. Jadi kayak mungkin nenek lori ibu mungkin ya, anak gue ada yang something nih, anak gue tuh sensitif gitu, jadi bisa ngerasain gitu. Jadi dia keinget cerita itu, dan bokap gue pas nyokap gue cerita itu, iya benar itu kejadian. Karena dia bokap gue bilang, karena kita gantian gendong kamu, nenangin kamu, nah nggak berhenti berhenti nangisnya sampai suara ledakan itu terjadi, baru kamu berhenti menangis gitu. Nah, ya sampai sekarang itu jadi pertanyaan buat gue, apa yang terjadi sama gue gitu. Jadi waktu kecil tuh benar-benar gue bertanya dan bingung sekali. Pengalaman pertama gue adalah ngimpiin poci, abis itu ngimpiin apa namanya, cerita masa lalunya sekolah gue, abis itu kejadian yang restoran yang keluar ulet ulet itu cacing, dan selanjutnya itu gitu loh. Dan kayak what happened to me gitu, saat itu gue bingung sekali apa yang terjadi sama gue. Dan ya, gue jangan orang tua, benar-benar yang sampai sekarang pun gue lakuin dengan benar itu adalah gue berdoa sebelum tidur. Benar-benar gue lakuin, gue doa dulu sebelum tidur. Jadi buat teman-teman sekalian yang mungkin secapek apapun kalian, lemes apapun kalian, please banget untuk kalian doa. Jadi untuk nge-prevent diri kalian untuk digangguin sama yang tidak terlihat, atau ya dihindari sama mara bahaya. Jadi kalian berdoalah kepada Tuhan, mau agama apapun itu kalian berdoalah kepada Tuhan, karena dia yang punya kuasa, dia yang melindungi kita selalu gitu. Nah, mungkin sekian dulu cerita gue. Terima kasih kalian sudah dengerin cerita pengalaman jurnal spiritual gue. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel gue, please subscribe dan klik tombol lonceng, jadi kalian tidak akan ketinggalan cerita-cerita jurnal spiritual gue selanjutnya. Klik like jika kalian suka video ini, dan kalian bisa post your comment below. Jadi kalian bisa menceritakan pengalaman kalian bagaimana, apa yang kalian rasakan bagaimana, atau mungkin kalian bisa kritik dan saran ke gue harus seperti apa gitu di channel gue ini. Karena ya buat gue, kritik dan saran kalian tuh sangat berharga buat gue. Itu terlepas dari itu semua, tetap pesan gue seperti di awal mula adalah, gue tidak memaksakan sama sekali untuk kalian percaya sepenuhnya sama gue. Gue juga tidak memaksakan kalian untuk takut dengan hal yang seperti itu. Malah gue justru membangun channel ini untuk wadah untuk kalian, teman-teman yang mungkin pernah mengalami hal yang sama. Kalian bisa sharing di sini, dan kalian tidak perlu merasa terkucilkan, tidak perlu merasa minder apa yang terjadi di hidup gue nih, kok gue seperti ini sih, kok gue ngelihat yang begini sih. Dan ya, inilah tempat kalian gitu, untuk kalian bisa sharing pengalaman kalian. Oke, thank you guys for watching. See you in the next episode. Bye bye.